Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosida SPD dari SMK Negeri 2 Purwakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengelola bukti transaksi. Ya, sebelum penjelasan lebih lanjut, mungkin anak-anakku penasaran apa itu yang dimaksud dengan bukti transaksi. Oke, mari kita jelaskan apa itu bukti transaksi. Sebelum kita mengenal bukti transaksi, kita harus tahu dulu dari transaksi itu sendiri, di mana transaksi itu adalah atau transaksi keuangan itu adalah kejadian-kejadian dalam perusahaan yang bersifat finansial yang harus diproses mulai dari pencatatan transaksi yang mengakibatkan perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang berhubungan dengan pihak luar. Sekarang, apa itu manfaatnya untuk bukti transaksi? Oke, sekarang manfaat dari bukti transaksi itu diantaranya adalah satu, bukti transaksi dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Yang kedua, bukti transaksi menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Yang ketiga, bukti transaksi sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Yang keempat, bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Yang kelima, transaksi dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Selanjutnya, pengertian dari bukti transaksi itu sendiri. Nah, sekarang kita ke pembahasan inti, yaitu dari pengertian bukti transaksi itu sendiri. Bukti transaksi adalah merupakan dokumen dasar transaksi yang berguna untuk sumber pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, baik yang dibuat sendiri maupun yang berasal dari pihak luar perusahaan. Apa saja contohnya bukti transaksi itu? Diantaranya adalah kwitansi, nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit, bukti memorial, cek, dan bilet giro. Oke, sekarang bukti transaksi itu berguna untuk siapa? Nah, bukti transaksi itu dibagi dalam dua bentuk. Satu, bukti transaksi internal. Dua, bukti transaksi eksternal. Di mana bukti transaksi internal itu terdiri dari bukti kas masuk, bukti kas keluar, memo. Kemudian bukti transaksi eksternal adalah kwitansi, nota kontan, nota kredit, cek, faktur, bilet giro, dan nota debit. Selanjutnya, bukti transaksi Ibu akan menjelaskan apa sih itu bukti transaksi internal. Siapa aja yang menggunakan bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal yaitu bukti transaksi yang berasal dan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Contoh, bukti memorial bagian di atau divisi dalam perusahaan tersebut. Nah, sekarang bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal itu bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya kwitansi, nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit, cek, dan bilet giro. Nah, sekarang Ibu akan memberikan arti pengertian dan contoh dari bukti-bukti transaksi tersebut. Yang pertama itu adalah bukti memorial. Bukti memorial intern berupa memo catatan dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Nah, contohnya sebagai berikut. Ya, di mana di sini itu adalah bukti transaksi internal atau intern, di mana di sini contohnya adalah misalkan tanggal,
dari PD abadi. Untuk apa? Di sini misalkan untuk penyusutan perihal aktiva tetap disusutkan 100% dari harga perolehan. Itu contoh untuk bukti memorial. Sekarang adalah untuk bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu sendiri adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau tunai. Selanjutnya adalah pengertian dari bukti kas keluar. Tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai seperti pembelian dengan tunai, pembayaran gaji, pembayaran utang, pengeluaran-pengeluaran yang lain. Sekarang Ibu akan memberi contoh apa itu transaksi eksternal yang tadi ya, contohnya adalah kwitansi. Kwitansi adalah bukti yang digunakan saat transaksi penerimaan sejumlah uang. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Pada umumnya, kwitansi sendiri terdiri dua bagian. Bagian pertama diberikan kepada pihak yang membayar untuk bukti pencatatan pengeluaran uang, sedangkan bagian yang tertinggal atau sub atau bonggol kwitansi dapat dijadikan sebagai bukti pencatatan penerimaan uang. Berikut adalah contoh dari kwitansi itu sendiri. Kwitansi itu sendiri terdiri dari tanggal transaksi, pihak yang memberikan uang, nominal uang, maksud dan tujuan dari transaksi pemberian uang tersebut, tanda tangan, tambah dengan materi bila dibutuhkan. Ini contohnya. Ya, di sini Saudara Tuan Ahmad mengeluarkan uang. Di sini Budi KS yang menerima uang sebesar 1.500.000. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Selanjutnya adalah bukti nota kontan. Bukti nota kontan. Nota kontan itu sendiri adalah dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Lembar yang pertama asli diserahkan kepada pihak pembeli dan kopinya disimpan oleh pihak penjual sebagai transaksi atas penjualan tunai. Nota kontan memuat informasi berupa 1. Nama perusahaan sebagai pihak yang mengeluarkan nota. 2. Nomor nota. Tanggal transaksi. 4. Jenis barang. 5. Jumlah barang. 6. Harga satuan. 7. Jumlah harga. Selanjutnya, selain nota kontan, juga di sini ada faktur. Faktur adalah memuat informasi yang terdiri dari nama, alamat, nomor faktur, nama dan alamat pembeli, tanggal pesanan, syarat pembayaran, keterangan mengenai barang atau jenis barang, harga satuan, barang kuantitas, barang, dan jumlah harga. Nah, pengertian dari faktur itu sendiri adalah di sini ada faktur kopi, ada faktur asli. Untuk faktur kopi itu sendiri dibuat oleh si penjual. Ya. Kemudian faktur asli itu sendiri diserahkan kepada si pembeli. Selanjutnya adalah nota kredit. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena ada pengembalian barang yang dibuat oleh penjual. Bukti ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pengurangan harga dari pihak pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Nah, nota kredit ini dibuat oleh si penjual. Oke, ini contohnya nota kredit. Diterima kembali 2 buah papan tulis putih atau rusak ya, seharga 36.000
dan rekening ini telah dikredit. Biasanya nota kredit ini dibuat oleh si penjual karena ada barang yang rusak dikembalikan oleh si pembeli. Selanjutnya adalah nota debit. Nota debit itu adalah surat bukti terjadinya pengurangan hutang usaha karena ada pengembalian barang yang dibuat oleh pembeli. Nah, nota debit ini dibuat oleh pembeli karena ada barang yang rusak sehingga hutangnya berkurang. Nota debit merupakan pemberitahuan atau perhitungan yang dikirimkan suatu perusahaan atau badan usaha kepada konsumennya bahwa akunnya telah didebet dengan jumlah nominal tersebut. Sehingga si pembeli nanti hutangnya berkurang karena ada pengembalian barang yang rusak. Contoh, dikirim kembali 10 galon air minum Aqua karena tidak pesanan seharga 50.000 dan rekening ini telah didebet. Ini nota debit berkurang hutangnya untuk si pembeli. Selanjutnya ada cek. Cek itu adalah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis pada orang yang membawa surat atau yang namanya tertulis di surat cek tersebut. Nah, ini adalah contoh cek. Ya, insya Allah nanti anak-anak kalau sudah punya usaha sendiri akan tahu yang sebenarnya bukti transaksi berupa cek itu sendiri. Oke. Selanjutnya adalah billet giro. Billet giro itu adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam giro pada bank yang sama atau pada bank yang lain. Perlu diingat bahwa penerima billet giro tidak bisa menukarkannya dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, tetapi dapat menyetorkan billet giro kepada bank yang menambah simpanan di rekeningnya. Kemudian, contoh untuk billet giro itu sendiri adalah ini ya, teman-teman semua, anak-anakku, ini adalah contoh dari billet giro itu sendiri. Selanjutnya adalah bukti kas masuk. Ya, bukti kas masuk adalah bukti kas bukti transaksi atas peristiwa penerimaan uang kas yang telah dilengkapi dengan buktinya. Bukti kas masuk ini intinya akan digunakan proses penyusunan jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Nah, anak-anakku, ini contoh dari bukti kas masuk itu sendiri. Diterima dari Bapak Suparman, banyaknya uang harus ditulis dengan tulisan ya 150.000 rupiah. Untuk apa? Untuk pembayaran penjualan buku tulis sebanyak 10 buah ya, H 15.000 sehingga pesannya itu 150.000. Yang menerimanya saudari Nur Aini. Selanjutnya bukti kas keluar. Yang terakhir ya dari bukti transaksi eksternal itu sendiri. Bukti kas keluar adalah bukti dari kejadian transaksi, pengeluaran kas, ataupun pembayaran. Bukti pengeluaran kas ini biasanya akan digunakan untuk dokumen ketika mengenal pengeluaran kas. Ini contoh dari bukti pengeluaran kas di mana dibayarkan kepada tuan kasuan untuk pembayaran pelunasan utang sebesar 250.000. Ini adalah bukti kas keluar yang akan mempengaruhi kas itu sendiri menjadi berkurang. Terima kasih anak-anakku semuanya atas menyimak materi dari Ibu. Semoga materi tersebut yang sudah dijelaskan oleh Ibu, anak-anak bisa memahaminya dan bisa dijadikan untuk analisis dalam mengelola buku jurnal dalam pencatatan pelajaran selanjutnya
ke dalam buku jurnal. Terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa Ibu akan memberikan motivasi untuk belajar, di mana orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.